Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur semoga senantiasa mengalir dari mulut kita, yakni dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah dan membuktikannya dengan perbuatan atau amalan baik. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan sang pemilik alam semesta yang senantiasa menawarkan kenikmatan kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Hadirin dan wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis yang mulia ini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang sabar. Dalam menjalani kehidupan ini ada banyak sekali peristiwa yang kita alami, mulai dari peristiwa yang mengenakan sampai dengan yang tidak mengenakan. Bagaimanapun juga peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan pilah, karena semuanya akan datang silih berganti. Dan ternyata tidak sedikit peristiwa tidak mengenakan yang singgah. Dan peristiwa inilah yang benar-benar akan menguji iman kita. Sabar tidak kita dalam menjalaninya, atau bahkan kita sibuk mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut datang terus-menerus. Setelah ujian satu selesai, kamu akan mendapat ujian yang lain. Ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan akan menjadi pahala dan menjadikan derajat kita meningkat di hadapannya. Dengan catatan kita sabar dalam menjalani ujian tersebut. Dengan kesabaran penuh, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ujian tadi menjadi sebuah anugerah yang maha dahsyat, dan ini juga akan menjadi salah satu kebahagiaan kita, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, sejatinya Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan harta benda, ketakutan, kelaparan, dan yang lainnya. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115 yang berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im min khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyaril sabirin. Dan kami pastikan akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sebagai seorang muslim yang baik dan merasa beriman, tentu kita harus bisa berlaku sabar atas apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena setiap ujian yang datang adalah kiriman dari Allah, dan Allah tahu bahwa kita mampu menjalaninya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengatakan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Sabar sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yakni sabar dalam menaati semua perintah dan larangannya, dan kedua, sabar dalam menghadapi musibah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, dan yang terakhir, sabar akan ujian kesenangan-kesenangan yang telah diberikan oleh kepada kita. Jadi jangan mengira bahwa sabar hanya dihadapi oleh orang-orang yang tampaknya mempunyai hidup sengsara dilanda kemiskinan, sengsara dilanda kegelisahan, sengsara dilanda oleh semua masalah-masalah saja. Karena sebenarnya kesenangan pun bisa menjadi termasuk ujian yang paling rumit di dalam hidup kita. Bagaimana mungkin? Karena kesenangan adalah ujian. Oleh karena itu, mari kita berupaya untuk selalu sabar menerima ketentuan yang telah Allah gariskan. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu sabar agar menjadi orang-orang yang dicintai. Dan apabila saat seseorang sedang ditimpa musibah, maka orang itu bersabar
atas segala cobaan tersebut. Namun setelah itu ia pun harus mengucap syukur atas nikmat yang telah Allah berikan selama itu, karena dengan bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Kebanyakan dari kita saat mendapat ujian, cobaan, kita terus mengelus dada seraya berucap sabar atau berucap kalimat astagfirullahaladzim, tetapi melupakan nikmat lain yang Allah telah berikan selama ini. Syukur dan sabar sepertinya bisa dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Bersyukur atas segala nikmat Allah merupakan kewajiban bagi setiap hamba yang beriman. Firman Allah SWT, yaitu ingatlah kamu kepadaku dan niscaya aku akan ingat padamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur ingkar kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah. Saat seseorang sedang ditimpa musibah, maka orang itu bersabar atas segala cobaan tersebut. Namun setelah itu ia pun harus mengucap rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan selama itu, karena dengan bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Kebanyakan dari kita saat mendapat cobaan itu terus mengelus dada seraya berucap astagfirullah, tapi merupakan nikmat lain yang Allah telah berikan. Sesungguhnya yang hanya Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar sajalah yang akan dipenuhi ganjaran mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Bagaimana dalam Surat Az-Zumar ayat 10 bahwa Allah akan mengganjar orang-orang yang bersabar tanpa batas. Apalagi jika seseorang itu juga bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Maka beruntunglah kita sebagai seseorang muslim, karena Allah selalu memberi pahala kepada kita baik dalam keadaan senang maupun susah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.